Ragnar Oratmangun sudah mengawali debut dia ketika datang ke Persib Bandung dan dia bermain di nantinya untuk persiapan Liga Super. Di samping ACL 2 tentunya ada Liga Shopee untuk antar klub ASEAN dan Liga Cup. Dan ini yang membuat Igor Tolit sebagai pelatih Persib ya nampaknya senang melihat penampilan untuk perdana bagi seorang Ragnar Oratmangun, pemain timnas kita, walaupun di menit 64 dia digantikan, ya ditarik keluar, digantikan Luka Menalo dalam pertandingan terakhir segitiga di Dewata Challenge Series yang berlangsung di Gianyar ya atau di Stadion Iwayan Dipta. Nah, kita tahu bersama kemarin itu Persib tampil sebagai juara setelah meraih 2 kemenangan, sebelumnya menang melawan Sabah dan akhirnya dalam duel sengit seru ya berakhir 3-2 setelah terus tertinggal dari Bali United dan akhirnya Gabriel Mutombo menentukan kemenangan 3-2 bagi Persib. Sebelumnya juga ada penalti dari Mark Klok ya, kita tahu bersama sudah membuat mereka unggul. Dan saya pikir saya tidak akan bercerita tentang kemenangan sukses mereka di Dewata karena memang kalau bisa dilihat Persib ini kan sudah bersiap dari Piala Presiden. Mereka begitu konsisten ya, tampil sebagai juara di grup A ketika bermain di Sijalak Harupat. Kemudian di semifinal juga mereka bisa tampil oke, mengalahkan Persija sebelum kalah di final melawan Persebaya dalam adu penalti. Jadi ini konsistensi ini terus dipertahankan dan dalam persiapan pramusim mereka juga ikut di Dewata Challenge Series di Bali dan mereka meraih hasil yang positif. Ya, dari sini saya pikir Igor Tolit akan melihat komposisi pemain terbaik Persib untuk tampil di 4 event yang saya sebutkan tadi ya, dan khusus bagi pemain-pemain baru tentunya terus bisa dicoba termasuk dengan kedatangan Ragnar. Memang masih ada Sandy Walsh tapi dia harus perlu kebugaran untuk bisa tampil ya. Mariano Peralta juga sudah ikut bermain dan bahkan sudah mencetak gol pertama dia di Dewata Challenge menghadapi Sabah. Dan total ada 12 pemain memang asing dari Persib, walaupun itu regulasi hanya 11 untuk Liga Super, tapi ini perlu karena mungkin saja ada satu pemain yang akan tampil di ACL 2. Nah, berkaitan dengan ACL 2 ini, Persib akan mengawali ya pertandingan kualifikasi pada 31 Agustus yang akan datang menghadapi wakil dari Filipina, Manila Dodgers. Itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ya, semoga kita berharap bahwa Persib bisa melangkah keluar dari kualifikasi ini dan menuju ke grup E untuk fase utama di sana karena undian sudah terjadi. Kalau Persib bisa mengatasi, dan saya rasa bermain di kandang GBLA Persib bisa atau Maung Bandung bisa mengalahkan Manila Dodgers ini, dan mereka akan bergabung dengan Chong Vital dari Vietnam, ada Seoul FC. Ini tim-tim yang kuat menurut saya ya. Kalau Seoul FC sudah pasti Korea Selatan. Kemudian ada Melbourne Victory. Jadi pertandingan yang keras, makanya Persib begitu bersiap penuh untuk fokus konsentrasi menghadapi ACL 2 ini. Dengan pemain-pemain yang saya pikir sangat berkualitas, kemudian mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ya, saya bilang tadi ikut 2 pramusim yang bagus buat mereka di Piala Presiden dan Dewata. Ini satu cara yang baik ya bagi Igor Tolit karena dia ingin menemukan komposisi starting 11 yang bagus ya untuk berbicara di ACL 2. Dengan ada Mariano Peralta, saya pikir Mariano Peralta akan mendapatkan satu tempat utama di dalam starting 11 ya, termasuk dengan Gabriel Mutombo di belakang yang akan berpasangan mungkin dengan Patricio Matricardi, dan di kanan masih ada Luka Menalo yang akan tampil. Balsa Sekulic juga yang kemarin ikut mencetak gol ya, itu pasti akan tampil di nomor 9. Sehingga kedalaman skuad Persib ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk mereka mengarungi ACL 2 yang kemarin sudah drawing sudah ada, karena ini tidak main-main ya. FC Seoul ya, ada Chong Vital, Melbourne, ini tim-tim yang bagus ya, sehingga ini juga akan menjadi sebuah tantangan bagi Persib, terutama bagi pelatih Igor Tolit yang menggantikan pelatih sebelumnya yaitu Boyan Hodak. Nah,
dengan banyaknya pemain-pemain yang bagus hampir di semua lini, ini yang membuat bahwa Igor Tolic akan berpikir, karena Ragnar saya bilang itu bisa bermain di posisi kiri, ya bisa saja dia akan ada di sana, tapi akan menjadi seksi karena pertarungan di sini kan banyak pemain-pemain yang akan bisa merebut tempat. Ya kalau Berginho juga fit, bugar lagi, dia akan bisa dapat tempat. Ada Etam, Beckham Putra, ada Sadil. Jadi memang banyak. Julian Barros juga bisa bermain dari sisi kiri. Ya, sehingga ini yang membuat saya pikir bagi Persib ya bagus ya dengan banyaknya pemain-pemain mereka yang bisa di beberapa posisi, apalagi di gelandang kan dipimpin oleh Tom Hai, ada di sana ada Mark Klok, ya ada Luciano Goicoechea, ada Adam Alis. Ini banyak saudara pemain-pemainnya. Mariano Peralta juga bisa bermain dari sisi kiri, makanya di kiri itu tebal sekali bagi Persib. Karena kalau bicara dengan satu tempat, bisa saja Luka Menalo di kanan dan Peralta ada di kiri. Sehingga Ragnar tidak mungkin akan bermain sebagai super sub. Bisa saja, tergantung dengan lawan. Pasti akan dipilih, akan dilihat oleh Igor Tolic di ACL itu nantinya. Kalau Balsa Sekulic saya pikir akan ada di depan. Mungkin saja Tom Hai akan lebih didorong, ya lebih ke depan, sehingga posisi gelandang bertahan itu ada Gakuto Notsuda yang bagus juga bagi Persib yang bisa bermain mungkin dengan Adam Alis atau mungkin dengan Lucho di tengah. Tinggal tergantung Igor Tolic sebagai pelatih yang bisa melihat ini karena kedalaman skuad yang benar-benar baik. Apalagi kita bicara di belakang, Dani Jeloncar juga kemarin bermain melawan Bali United dan dia salah satu opsi juga yang bisa ada di belakang, walaupun kita masih tahu bahwa Persib punya Julio Cesar di sana, sehingga 4 pemain ini dianggap cukup untuk bergantian ya. Karena padat ketatnya jadwal bagi Persib untuk mengarungi musim yang baru 2026-2027. Sehingga ini penting karena mereka harus bisa melihat di Liga Super untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih, hat-trick yang mereka sudah lakukan di Liga Super. Kemudian mereka akan ada di Liga Cup, mungkin akan lebih banyak dengan pemain-pemain muda mereka ya untuk bisa ditampilkan. Tapi mereka akan fokus, saya pikir selain di Liga Super adalah ACL2 yang penting, karena fokus Persib sekarang ke Asia dan itu baik sekali. Ya, ketika manajemen Persib mendatangkan pemain-pemain yang bagus, itu adalah tujuan utama dari Persib untuk bisa bagaimana berbicara di ACL 2. Dengan saya Bang Ropan berbicara soal Persib